Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang istri-istri dan putra-putri Rasulullah. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal istri-istri Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk menikah dengan lebih dari 4 orang wanita. Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang didasarkan oleh hawa nafsu, melainkan dengan tujuan untuk berdakwah. Para istri Nabi Muhammad SAW ini bukanlah wanita yang sembarangan loh. Beliau semua adalah wanita-wanita hebat yang sangat taat menjalankan perintah Allah. Bahkan sebagian besar dari para wanita ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah. Baiklah, berikut adalah nama istri-istri Nabi. Yang pertama yaitu ada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah anak perempuan Khuwailid bin Asad. Ia disebut Al-Tahirah yang memiliki arti suci atau bersih. Khadijah dilahirkan kurang lebih 15 tahun sebelum tahun gajah, yang mana merupakan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Khadijah dikategorikan sebagai asabiqun awalun atau orang-orang pertama yang memeluk Islam. Juga perempuan pertama yang menjadi ummul mukmin. Yang kedua, yaitu ada Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah adalah seorang keturunan Quraisy dari Bani Amir. Ibunya adalah Al-Shumus binti Qais bin Said dari Bani Najjar. Sebelumnya, ia menikah dengan Al-Sukron bin Ammar, yang tak lain adalah putra pamannya. Tahun kelahiran Saudah tidak diketahui dengan pasti, bahkan sisi kehidupannya mulai dinikahi Nabi tidak hanya diketahui. Sejarah hanya mencatat sebagai perempuan yang ikut berhijrah ke Habasyah. Gelombang kedua bersama suaminya. Baiklah, yang ketiga yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq bin Abu Khafah. Ibunya bernama Ruman binti Amir Al-Khaniyah. Aisyah lahir seiring dengan berpijarnya cahaya Islam. Sebelumnya ia dilamar Jubair bin Al-Mutahim, namun ketika Abu Bakar menyatakan diri masuk Islam, Al-Mutahim membatalkan lamaran itu. Selanjutnya Aisyah dilamar Nabi setelah Khadijah wafat melalui Khawlah binti Al-Hakim. Rasulullah menikahi Aisyah setelah hijrah ke Madinah. Ia termasuk istri yang sangat dicintai dan diberitakan masuk surga. Yang keempat yaitu ada Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Ibunya bernama Zainab binti Maz'un, kakak beradik dengan Uthman bin Maz'un, saudara sesusu Nabi Muhammad. Sebelum menikah Nabi, ia menikah dengan Hunais bin Hidafah. Baiklah, masuk yang kelima yaitu Zainab binti Jahsi. Zainab binti Jahsi bin Riyab. Ibunya bernama Aminah binti Al-Muttalib, yang tidak lain adalah bibi Rasulullah SAW. Tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan tahun kelahirannya, tapi secara umum ia termasuk perempuan yang pertama masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah sebelum menikah dengan Nabi. Zainab dilamar Nabi Muhammad untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW sendiri. Selain dikenal cantik, Zainab juga punya garis keturunan yang bagus. Setelah bercerai dengan Zaid, ia dinikahkan Allah dengan Nabi Muhammad untuk membatalkan hukum jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Yang keenam yaitu ada Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ayahnya adalah seorang pemuka dan pemimpin kota Mekah. Ia juga termasuk saudagar besar di kota itu. Ibunya adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah. Ia menikah dengan Abdullah bin Al-Asad. Tidak ditemukan riwayat yang pasti tentang tahun kelahirannya. Selanjutnya Juwariyah binti Al-Haris. Ia adalah putri Al-Haris bin Abu Dirar bin Malik dari suku Khuza'ah, pimpinan Bani Mustalik yang disegani. Nama aslinya adalah Barah, kemudian diganti Rasulullah dengan Juwariyah yang berarti pujian. Juwariyah dikenal rajin beribadah dan bertasbih. Sebelumnya ia adalah istri Musafi bin Saf'an dan Al-Mustaliki. Setelah dibebaskan dari status tawanan perang Muraisi oleh Nabi Muhammad, ia juga dipinang oleh beliau. Ia meninggal dunia pada tahun 56 Hijriah dan dikebumikan di Baqi. Masuk ke 8 yaitu Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan, yang dijuluki Habibah. Ia tak lain adalah saudari dari Muawiyah. Ibunya adalah Safiyah binti Abi Al-As. Ia adalah putri bibinya Utsman bin Affan. Ia dilahirkan 17 tahun sebelum kenabian. Ia termasuk muslimah pertama dan termasuk kelompok atau rombongan kedua yang ikut hijrah ke Abyssinia bersama suaminya. Kesembilan yaitu Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai adalah istri Nabi Muhammad yang berasal dari suku Yahudi, tepatnya dari Bani Nadir. Ia adalah putri dari Huyai bin Akhtab, seorang pemimpin Yahudi yang terkenal dengan permusuhannya terhadap Nabi Muhammad.
Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, Safiyah kemudian menjadi seorang muslim dan istri Rasulullah. Yang 10 yaitu Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith, istri terakhir Nabi Muhammad yang memiliki kisah yang unik. Yang berasal dari suku Hilal, ia bukan berasal dari kalangan bangsawan seperti beberapa istri Nabi lainnya. Yang keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW sangat kuat, dan ia mengutarakannya melalui saudara perempuannya kepada paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Yang terakhir yaitu 11 Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang perempuan yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dari penguasa Mesir, yaitu Muqawqis. Maria dikenal sebagai perempuan yang cantik dan berakhlak mulia. Nabi Muhammad menikahi Maria dan melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Baiklah, masuk ke materi kedua, yaitu meneladani akhlak istri-istri Nabi. Yang pertama yaitu senang menerima nasihat. Di antara hal yang harus diperhatikan muslimah dari kebaikan istri Rasulullah SAW, yaitu mereka senang sekali menerima nasihat suami. Karena nasihat Rasulullah merupakan nasihat yang mulia, yang menyejukkan hati, yang membawa kebaikan hidup dan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, tidak materialistis atau ambisi duniawi. Sifat istri Rasulullah adalah istri yang qanaah, maksudnya yaitu ridho atau rela dengan rezeki Allah yang mereka terima. Tidak tamak, tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami. Hal ini dapat kita buktikan dengan gaya hidup mereka setiap harinya. Yang ketiga, yaitu pandai menghibur suami. Khadijah, istri pertama Rasulullah, telah menenteramkan Rasulullah dari rasa takut saat beliau didatangi malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu untuk pertama kalinya. Hendaknya pandai menghibur suami pada saat dilanda kesedihan, baik karena musibah yang menimpa atau kesulitan yang dihadapinya. Baiklah, selanjutnya yaitu betah di rumah. Tempat terbaik bagi perempuan muslimah adalah rumah. Karena rumah tempat melindungi perempuan dari bahaya dan fitnah. Tempat istri menyambut dan menghibur suami pada saat pulang dan berpergian, melindungi anak kecil yang sangat butuh perawatan dan pengasuhan. Selanjutnya yaitu menggunakan jilbab dan menutup aurat. Ibnu Jarir At-Tabari menceritakan bahwa Abu Salih berkata, tatkala Rasulullah datang di Madinah sebelum turun ayat ini, istri Nabi SAW dan wanita mukminah malam hari keluar untuk menunaikan hajatnya. Sedangkan di jalan banyak kaum pria yang duduk bermain-main suka mengganggu. Maka turunlah ayat ini. Wanita yang merdeka hendaknya berjilbab agar tidak sama dengan wanita budak. Selanjutnya yaitu tidak memerdukan suara. Dalam tasfir Ibnu Qasir As-Sudi berkata, wanita yang dilarang memerdukan suaranya ketika berbicara kepada kaum pria karena akan mengakibatkan kerusakan hati mereka sehingga jatuh pada perbuatan keji atau zina. Ibnu Zaid berkata, janganlah wanita berbicara kepada kaum pria yang bukan mahramnya, seperti dia berbicara lembut kepada suaminya, tetapi hendaknya bicara yang wajar dan keras suaranya. Yang terakhir yaitu dermawan. Bukan hanya Rasulullah yang dermawan, sehingga pada saat meninggal dunia, beliau tidak mewariskan harta, bahkan punya hutang gandum. Bahkan istri beliau pun dermawan. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu putra dan putri Rasulullah. Rasulullah memiliki anak dari Khadijah binti Khuwailid yang pertama yaitu Al-Qasim bin Muhammad, meninggal dunia saat masih bayi. Al-Qasim merupakan putra pertama Rasulullah. Dengan nama inilah Rasulullah diberi nama panggilan Abu Qasim. Ia lahir sebelum era kenabian. Al-Qasim meninggal dunia ketika masih anak-anak, kira-kira usianya 2 tahun. Yang kedua yaitu Zainab, wafat pada usia 30 tahun. Zainab adalah putri tertua Nabi Muhammad. Dia lahir selepas Nabi Muhammad diutus sebagai rasul. Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi, yaitu keponakan rasul dari keturunan Khadijah. Lalu ia masuk Islam dan ikut berhijrah lebih awal dari suaminya. Zainab meninggal pada awal tahun ke-8 sesudah Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Yang ketiga yaitu Abdullah, meninggal dunia saat masih bayi. Putra kedua Rasulullah bernama Abdullah. Dia biasa dipanggil dengan nama At-Tahir dan At-Tayyib. Abdullah lahir usai ayahnya diangkat menjadi nabi. Seperti Al-Qasim, Abdullah juga meninggal dunia saat masih kanak-kanak. Selanjutnya yaitu Ruqayyah, wafat pada usia 20 tahun. Ruqayyah dinikahkan dengan anak dari Abu Lahab, yakni Atbah bin Abi Lahab. Setelah menikah, Abu Lahab meminta Atbah untuk menceraikan Ruqayyah karena wanita itu merupakan putri dari Rasulullah. Ruqayyah akhirnya bercerai dengan Atbah. Lalu ia menikah lagi dengan Utsman bin Affan. Dia ikut berhijrah bersama suaminya dan meninggal di Madinah. Kemudian Ruqayyah dimakamkan di Baqi seperti kakaknya Zainab. Selanjutnya yaitu Ummu Kulthum, wafat pada usia 28 tahun. Sama seperti kakaknya, Ummu Kulthum juga menikah dengan anak dari Abu Lahab yaitu Utaibah Ummu Kulthum. Kemudian bercerai dengan Utaibah atas permintaan dari Abu Lahab.
Ummu Kulsum juga menikah dengan Utsman setelah Ruqayyah meninggal dunia. Karena menikah dengan kedua putri Rasulullah, Utsman dijuluki dengan Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. Selanjutnya yaitu Fatimah, wafat pada usia 49 tahun. Menurut suatu riwayat, ia dilahirkan pada tahun ke-35. Itu tahun kelahiran Nabi SAW yang ketika itu para pembesar Quraisy sedang ribut hendak memperbaiki rumah suci Ka'bah. Fatimah Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang terkenal dan disegani banyak orang pada tahun kedua Hijriah. Dan kemudian meninggal di usia 30 tahun dan dimakamkan di Baqi. Baiklah, yang kedua yaitu Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah memiliki anak bernama Ibrahim yang meninggal pada saat masih bayi. Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW dari Maria Al-Qibtiyah yang merupakan anak yang sangat disayangi Nabi. Kehadirannya membawa kebahagiaan bagi keluarga Nabi Muhammad. Masuk ke materi yang terakhir yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari kehidupan keluarga Rasulullah. Kehidupan keluarga Rasulullah SAW memberikan banyak sekali pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu kasih sayang dan pengertian. Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada keluarganya, menciptakan hubungan yang penuh cinta dan pengertian. Beliau selalu menghargai pendapat istri-istrinya dan terlibat dalam urusan rumah tangga, menunjukkan bahwa suami juga harus menjadi mitra dalam keluarga. Yang kedua yaitu kesederhanaan. Keluarga Nabi hidup sederhana, mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada harta. Mereka tetap bersyukur meskipun sering mengalami kekurangan dan menekankan nilai-nilai kesederhanaan di tengah materialisme. Yang ketiga yaitu pendidikan dan akhlak. Nabi Muhammad menekankan pentingnya pendidikan dan akhlak bagi anak-anaknya. Beliau tidak memaksakan kehendak, tetapi memberikan teladan melalui perilaku sehari-hari, membentuk karakter yang kuat dan beriman. Yang keempat yaitu sifat sabar dan pengorbanan. Keluarga Nabi menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Mereka siap berkorban demi kepentingan umat, mengajarkan pentingnya komitmen dan kerjasama dalam keluarga. Yang kelima yaitu keadilan dalam perlakuan. Nabi Muhammad SAW memperlakukan semua anggota keluarganya dengan adil, tanpa membedakan satu sama lain. Hal ini menjadi contoh penting tentang perlunya keadilan dalam hubungan keluarga. Nah, jadi kehidupan keluarga Rasulullah SAW ini memberikan teladan yang relevan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah di zaman modern ini. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Bye-bye.